dari lantai 3 Gria Solopos. Saya Heru Cahyono. Saya Saif Ramadan. Saya Rizal Falevi. Saya Al-Ghifari. Saya Ika Wibowo. Saya Nur Atmaja. Saya Senja Kurnia. Saya Yolanta Putri. Dan saya Artin Istanti. Inilah 103 Solopos FM. Solopos FM, Beyond Information. ...103 Solopos FM, Beyond Information. Selamat sore untuk Sobat Solopos yang saat ini juga masih terus stay tune bareng kami. Kebetulan di kesempatan kali ini ada yang spesial banget. Kita bakal ngobrol bareng OJK mengenai satu tema yang ini lagi nge-hype banget. Mengingat banyak yang ternyata tergelincir di tema kita ini ya. Kali ini ada saya Ika Wibowo yang akan mengajak Sobat Solopos dan juga Sobat OJK semuanya untuk membahas seputar investasi ilegal ya. Bahaya investasi ilegal itu seperti apa sih? Biar kita nggak terjerumus lebih dalam, biar kita lebih selektif lagi untuk memilih investasi. Nah, saya nggak sendirian, saya kali ini bersama dengan Pak Wawan Subrianto. Beliau adalah Deputi Direktur Pelayanan Konsumen 1 OJK. Kita sapa dulu ngobrol bareng Pak Wawan. Pak Wawan, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum. Selamat sore Sobat Solopos dan juga Sobat OJK. Kita ketemu lagi gitu ya. Iya, di channel YouTube-nya Solopos FM. Kebetulan sore hari ini kita juga nggak hanya di YouTube channel aja nih Pak Wawan. Baik. Nanti kita juga akan on airin ya untuk obrolan kita di 103 Solopos FM. Jam tayangnya nanti tunggu informasi berikutnya. Tapi Pak Wawan mengenai bahaya investasi ilegal. Banyak kan sekarang sebagian masyarakat itu tergiur dengan investasi yang secara keuntungan besar gitu. Padahal modalnya mungkin nggak ada atau modalnya sedikit gitu. Kita mudah banget tergiur dan faktanya memang sebagian dari kita kayak ya udah mengiyakan aja dengan iming-iming yang begitu besarnya. Kita tahu kasus yang sempat viral kemarin juga. Betul. Investasi bodong akhirnya gitu. Wawan, kalau misalnya bagi masyarakat ya, ini kita mesti tahu gak sih sebenarnya yang membedakan antara investasi yang berizin dari OJK atau enggak itu seperti apa? Baik, terima kasih Mbak Ika ya. Sobat Solopos dan Sobat OJK yang saya cintai. Yang pasti ya antara yang sudah berizin dengan tidak berizin itu pasti yang pertama ada surat resmi izinnya ya. Secara official itu mereka punya. Ya kan udah punya izinnya. Dan biasanya kita juga bisa ngecek kan secara resmi, katakan izinnya bisa macam-macam nih, bisa OJK atau otoritas lain, misalnya Bapepti atau juga Kementerian Koperasi dan seterusnya. Ya, ini kembali ke situ, teman-teman cek memang secara legal dia sudah punya izin, itu pertama. Karena kalau sudah berizin, kalau khusus OJK berarti sektor jasa keuangan khusus ya itu ya, jadi bisa dilihat di situ. Nah, kalau kemudian teman-teman ini juga mesti lebih detail lagi nih, karena kadang-kadang izin sih ada ya, tetapi kemudian produk ini kan juga ini kan sesuatu yang kemudian apakah penggunaan izin ini sesuai gitu ya. Mungkin dia punya izin sih sebagai broker atau apa gitu, tapi kemudian produk yang dijual di luar itu, jadi di luar cakupan ataupun izin usaha yang diberikan oleh otoritasnya, dalam hal ini mungkin OJK gitu ya. Itu pertama. Kemudian yang perlu menjadi katakanlah ciri-ciri ya kalau berizin tuh biasanya ya itu memang secara tawaran-tawarannya, imbal hasilnya segala macam itu ya masuk akal. Ya kan, misalnya kalau kita invest di bank segala macam itu mungkin dapatnya sekitar 5 atau 6%, katakan seperti itu. Nah, dia nggak akan jauh-jauh dari situ gitu. Tapi kalau begitu dia berani 1 bulan 10% bahkan lebih, nah ini kita perlu waspada. Kemudian ada transparansi ya di situ saya kira ya, karena begitu dia berizin otomatis ada pengawasannya, ya kan, ada laporan-laporan yang diterima oleh otoritasnya. Kalau dalam ini mungkin OJK ya, itu maka otomatis ya dia akan transparan dan biasanya kalau apalagi TBK ya dia akan publish dan masyarakat bisa mengakses dengan baik ya kondisi keuangan seperti apa, pengelolaan seperti apa dan
mungkin dividen yang diberikan seberapa besar itu juga akan terlihat di situ. Nah, itu sisi lain di mana kalau dia punya izin otomatis dia akan transparan. Kemudian juga bisa jadi ini juga katakan fintech juga ya, nah, ini yang lagi marak juga ya. Kalau dia fintech legal, nah biasanya dia juga punya website yang official, kita bisa baca-baca profil dan seterusnya. Kemudian terkait dengan katakan imbal hasil gitu ya, dia akan memberikan ya imbal hasilnya itu sesuai dengan akad perjanjian kecuali katakan yang borrowernya itu kemudian dia ada masalah, nah itu biasanya bisa dibicarakan gitu. Tetapi secara ini transparan, oh kondisinya begini. Tapi kalau kondisinya lancar ya dia akan dibayarkan tepat waktu sesuai dengan perjanjiannya. Dia dapat katakan keuntungan sebulan 1 atau 2% ataupun lebih daripada itu, tapi tetap sesuai dengan perjanjiannya itu dia akan dapatkan. Kemudian yang nggak kalah penting lagi ya disadari tetap risiko itu ada gitu ya. Nah, itu dari sisi yang berizin. Nah kalau yang nggak berizin, nah biasanya mereka udah pasti tidak bisa menunjukkan izinnya, ya kan, nggak kelihatan izinnya tuh surat-suratnya, ya kan, kemudian dari otoritas mana itu nggak ada. Kalaupun ada, nah ini kita harus hati-hati, ya abal-abal ya, karena seingat saya di tahun lalu ya itu secara beberapa bulan ya itu tuh kami menerima pengaduan yang sifatnya adalah pemalsuan tanda tangan. Jadi izinnya itu seolah-olah nama PT ini dapat izin sebagai apa gitu ya, pelaku usaha jasa keuangan yang resmi, ditandai oleh pejabat kita, namanya benar, tandanya benar, jadi kropeng-kropeng gitulah. Nah itu juga kita harus hati-hati, itu udah pasti abal-abal. Itu pertama, pasti tidak punya izin. Dan sekali lagi tadi saya sampaikan, ada beberapa punya izin, tetapi peruntukannya berbeda gitu ya. Karena kita harus pahami nih, SIUP ya, surat izin usaha perdagangan, ataupun TDP, tanda daftar itu sebenarnya dia bukan izin untuk lembaga keuangan ya, artinya dia secara umum ada gitu kan, tetapi untuk kemudian dia menjadi fintech, menjadi broker ataupun perusahaan efek atau bahkan nanti perbankan ya kan, itu ada izin khusus lagi yang tidak hanya terbatas sampai di SIUP atau TDP tadi. Jadi itu bukan sebagai izin sebagai lembaga keuangan yang akan bergerak di sektor jasa keuangan. Kemudian juga yang tidak berizin ya, ini juga pasti dia menawarkan tuh bombastis ya. Jadi secara keuntungan ya. Imbal hasilnya tuh sangat tidak masuk akal lah gitu ya. Jadi bombastis dan dapatnya instan, cepat ya, dalam waktu singkat dapat segini-segini, sehingga orang kalau punya nalar yang baik ya, berpikir rasional dan logis, sudah pasti nggak akan menerima. Itu nggak mungkin. Karena kalau itu terjadi, otomatis nih uang yang di bank nih pada keluar semua nih, pindahin semua ke situ. Tapi kan itu nggak terjadi. Jadi bagi orang yang bisa berpikir rasional ya, punya sifat greedy ya, untuk dapat lebih banyak, itu yang kemudian akan terkena dengan yang tidak berizin ini. Triknya ternyata banyak ya, banget. Banyak. Ini masih banyak lagi itu. Termasuk ya tadi kalau tadi kan transparan, ini nggak transparan. Kemudian yang perlu kita ini juga ini nih, kadang-kadang nih kalau yang resmi itu kan dia punya kontak ini ya, pengaduan gitu-gitu ya. Bahkan nggak cuma di sektor jasa keuangan, di perdagangan umum pun biasanya kita kan di makanan itu ya, kontak ini kan ada ya. Nah itu salah satu hal kecil sebenarnya, tapi kalau kita cermat itu bisa kita manfaatkan untuk ini resmi nih, karena dia berani menampilkan kontak pengaduannya. Dan itu boleh kita coba. Tapi kalau nggak ada, wah kita udah curiga nih, jangan-jangan abal-abal kan gitu. Salah satunya itu. Jadi ketika kita mau memutuskan untuk berinvestasi, mesti dilihat dulu, cek dulu beberapa hal tadi Pak Wawan. Betul, ya. Secara keuntungan kayak wajar nggak atau di luar nalar gitu. Betul. Izinnya juga seperti apa. Karena ya itu tadi kalau dilihat kasat mata, surat-suratnya mungkin juga mereka bisa memberikan bukti ini loh suratnya ada. Tapi zaman sekarang nih kan bisa aja diedit-edit kan gitu. Nggak cuma foto nih, palsu, surat izin juga bisa gitu. Bahkan beberapa namanya dimirip-miripin gitu. Ya, nah, itu bahaya banget kan gitu. Kayak logo pun juga bisa ya, betul, nama brandnya, logo. Itu. Jadi benar-benar kita harus cermat deh ngeliat ini gitu. Gitu. Ini untuk permulaan aja nih Pak Wawan. Tapi sejauh ini sampai sekarang modus untuk investasi ilegal tuh yang kayak gimana yang sedang marak nih di pasaran, Pak? Untuk modus ya, untuk modus ini saya kira pertama yang pasti gini. Yang terakhir tadi saya sebut ya, ada
bikin semacam pelaku usaha yang namanya dimirip-miripkan dengan yang resmi. Oh, itu beberapa kemudian mereka bikin link ya. Nah, linknya ini seperti yang lagi ini kan link yang Telegram. Nah, itu kita jumpai di pengaduan-pengaduan kami ke OJK itu. Pinter dia bikin link ke Telegram, kemudian disitulah diolah di Telegram itu satu grup itu bisa ngerjain orang ini kan gitu. Untuk store dan seterusnya. Nah, namanya mirip. Kemudian kalau diminta apa namanya surat ini tadi, ya dia tampilkan tadi yang udah editan itu. Beberapa kasar tapi beberapa juga halus ya cara ngeditnya itu. Kalau yang kasar udah kelihatan kadang fontnya beda, hurufnya beda. Nah, itu kasat mata kelihatan. Tapi kalau yang memang udah canggih ya bagus ngeditnya, kita juga sulit. Nah, itu di situ modus yang saya kira pernah terjadi. Tapi kalau kita belajar dari sejarah ya, jadi kita ingat ya dari seingat saya itu sekitar 2012, sekitar itu sebelum OJK ada pun, itu dulu kan modus-modus pakai emas dulu ya, saya ingat tuh emas ya, kemudian sudah syariah segala macam, tapi ternyata permainan skemnya itu berbeda dengan yang disampaikan ataupun diajukan ke DSN MUI misalnya kayak gitu. Waktu itu makanya antara izin yang dikeluarkan dengan praktik di lapangan berbeda. Ini juga saya kira berbahaya. Di situ modus-modus yang kita jumpai. Kemudian juga pernah kita dengar, pernah juga ada pengaduan pada waktu itu terkait dengan mirip-mirip MLM. Kita masih ingat juga ya. Mungkin yang paling terkenal dulu kalau pernah dengar sobat Solo Pos dan sobat OJK itu ada yang 3M dulu masih ingat ya, sampai iklan di TV ya. Itu di beberapa kota kita lihat memang sempat jalan kan, memberikan keuntungan sangat bombastis ya. Dari nggak punya apa-apa, kemudian isi rumah penuh kan gitu. Nah, itu kan memberi kesan bahwa ini memberikan hasil yang apa namanya bagus lah bagi investornya. Kemudian yang agak kesini-sini agak terakhir itu ini yang sempat ramai juga yaitu ada penasihat investasi atau penasihat keuangan lah namanya ya, financial planner segala macam itu, yang kemudian mereka memberikan advice ya, beli ini, beli itu, beli ini, ternyata yang dibeli itu ujungnya bodong. Nah, kan bahaya nih. Betul. Itu juga karena sebenarnya kita sendiri yang punya keputusan untuk invest di mana itu di kita. Financial planner itu cuma memberikan ya katakanlah ya advice atau apa gitu ya, tapi tetap semuanya kembali ke kita untuk saya mau invest di sini dengan pertimbangan ini dipakai boleh, nggak dipakai juga boleh. Makanya tetap hati-hati karena yang menangani risiko adalah kita, bukan financial planner kita kan gitu. Kemudian yang terakhir lagi ya, yang rame kan itu flexing sana, flexing sini gitu ya. Murah banget kan gitu. Nah, itu memang dari awal kita sudah amati ya. Ini kok dia pamer-pamer gitu ya. Orang memang zaman medsos ini sangat gampang ya, begitu udah pamer, viral ya kan. Orang kemudian melihat, wah ternyata, jadi ini sebenarnya kalau zaman-zaman dulu kita sebut testimoni ya. Seolah-olah itu terjadi ada testimoni bahwa orang ini berhasil investasi, mendapatkan sekian banyak dengan cara seperti ini. Sehingga apa harapannya? Ini kan marketing juga ya. Supaya orang kemudian ngikut masuk ke situ, dari situ kemudian orang naruh-naruh duit ya, invest di situ, harapannya dapat seperti dia. Tapi faktanya apa? Ya mungkin bisa jadi ya, di awal-awal sih 1-2 kali memasukkan itu ya, itu dapat ya. Tetapi nanti begitu mungkin 3 bulan atau 4 bulan berikutnya udah mulai itu. Gitu ya. Karena memang salah satu kita biasa kan gitu kayak minum air laut nih. Begitu memasukkan dana katakan 500 juta, nggak usah sebanyak itulah, 100 juta lah gitu ya. Kembali nih 10 juta dalam waktu sebulan. Coba kalau kita terbukti ada nih saya dapat 10 juta. Kemudian pasti dia setelah itu yang 10 juta ini kira-kira disimpan nggak? Masukin lagi, nambah lagi bahkan ini masukin. Nah, masalah lagi adalah pas dia memasukkan dana tambahan ini, kadang-kadang dia mengambil dari pinjaman, entah dari bank, entah dari teman. Ini kan menjadi satu domino efek yang sangat berbahaya ketika ini gagal kan gitu. Dia punya kewajiban di belakang, ini sangat berbahaya saya kira, sehingga investasi yang menawarkan hal-hal yang sangat tidak wajar ini sangat kemudian nanti akan menjadikan bahasa kita sih sistemik ya, karena nanti sini gagal dominonya panjang gitu, jadi gagal semua. Jadi oleh karena itu yang seperti ini harus kita
waspadai. Jangan sampai kita kemudian terjerumus dan tetap kita belajar dari sejarah ya. Iya, gitu. Betul. Tahan dulu, jangan mudah buat tergiur Betul. ya. Meskipun ya sekarang memang sekali lagi zamannya media sosial, kita benar-benar langsung bisa ngelihat nih. Tapi belum tentu yang ada di media sosial itu ternyata sesuai gitu ya Pak. Betul ya. Gitu. Taruhlah ya kasus kemarin itu, mudah-mudahan bisa jadi pembelajaran juga buat kita yang dimana-mana selalu misalnya flexing murah banget dan sebagainya. Kadang kan karena ngelihat aja ya Pak Wawan ya. Ngelihat aja wah ternyata ini dengan investasi ini langsung dapat keuntungan yang besar gitu. Ternyata bodong misalnya ya. Oke, tapi satu lagi nih sebelum kita jeda Pak Wawan, skema dari investasi ilegal ini kan juga kalau kita lihat macam-macam ya. Mungkin ada yang skema kayak Ponzi, ada yang berwujud arisan dan sebagainya gitu. Kenapa sih masih marak aja gitu? Ya, memang ini ibaratnya namanya penyakit itu kan selalu datang ya. Jadi orang sehat kan selalu didatangi penyakit itu udah pasti. Yang penting kita punya imun kan gitu. Nah, memang ada beberapa faktor yang mungkin bisa kita lihat ya. Bahwa pertama, sekarang eranya era digital ya. Artinya kemudahan akses itu luar biasa ya. Bahkan yang nggak cuma yang dewasa sampai anak-anak pun gampang banget nih sekarang akses di dunia maya, medsos ya. Jadi ini aktivitas di smartphone ini memang menjadi bisa bermanfaat, bisa juga menjadi bahaya buat kita. Ya, kita pahami bersama memang indeks literasi ya di literasi digital kita ini levelnya masih rendah walaupun tingkat penggunaan smartphone itu luar biasa, terus Indonesia itu luar biasa ya. Kita pahami nih, mungkin Mbak Ika juga handphonenya mungkin nggak satu ya, bisa lebih satu kan gitu. Jadi cukup banyak ya. Artinya kalau bahasa kita inklusinya itu banyak, tapi literasi rendah. Betul. Jadi indeks literasi digital kita itu masih di 3,49. Itu di tahun 2021 kita bisa bayangkan masih sangat rendah. Artinya ya make aja, tetapi sebenarnya tingkat bahaya dan seterusnya ini di luar ini ya, di luar mungkin bahaya yang lain, tapi dikaitkan dengan investasi legal ini sangat memudahkan ya. Artinya penawaran akan gampang sekali masuk ya dengan berbagai macam cara, baik medsos ya, mau WA, tawaran tiba-tiba masuk, atau Telegram dan tadi saya sebutkan, dan itu sudah terjadi. Itu memudahkan investasi legal menawarkan kepada masyarakat. Kemudian yang kedua, tidak kalah penting juga literasi keuangan ya. Literasi keuangan kita juga ya belum tinggi-tinggi amat ya, artinya kalau kita udah survei beberapa kali, yang terakhir di 2019 yang saya itu, kita berada di level 38,03% ya. Sementara sisi inklusinya itu udah di atas itu, jadi sekitar 79% something gitu. Jadi kita bisa membayangkan ya, orang menggunakan produk ya, itu belum tentu dia paham benar dengan produk ini ya. Kita bayangkan kan, orang nyetir mobil, ya kan, tapi belum paham benar penggunaan mobil. Kira-kira lancar di jalan tuh bahaya di jalan kan gitu. Ya kan, dia mau nginjak rem ternyata keliru gas ya, bisa nabrak orang kan gitu. Nah ini sama, karena literasi yang lebih rendah daripada inklusinya ini menunjukkan bahwa banyak ya masyarakat kita yang kemudian menggunakan ataupun memanfaatkan produk ataupun layanan sektor jasa keuangan, tapi pada prinsipnya sebenarnya belum paham benar dengan manfaat, biaya maupun risikonya, itu yang terjadi. Kemudian yang tidak kalah penting memang perilaku masyarakat sendiri ya. Jadi apalagi dengan kondisi ekonomi seperti ini ya, itu sifat greedy ya, serakah pengen cepat kaya dengan cara yang instan ya. Bahkan beberapa iklan ya, tuyul online dan seterusnya, saya suka ketawa sendiri kalau lihat ya. Jadi itu menunjukkan bahwa pragmatis ya pendekatan itu yang kemudian menggoda masyarakat. Begitu ada tawaran tuh gampang banget tergiur untuk membeli. Apalagi tadi ada flexing, ada ya kan, udah ditawari testimoni ini bisa dan seterusnya, maka kemudian dia akan membeli dengan harapan bisa kaya secara instan ya, tanpa ya dia nggak lihat lagi ya, kita kan selalu ini kan ya legalitasnya logis apa enggak kan segala macam itu. Nah jadi jargon teliti sebelum membeli ya, itu sebenarnya itu penting banget ya, walaupun itu jargon lama tapi itu penting banget, karena kalau kita nggak teliti maka otomatis kita akan susah di kemudian hari. Terus yang terakhir nggak kalah penting juga perilaku masyarakat kita. Jadi dia masyarakat ini secara umum seringkali juga pelupa dan mudah memaafkan ya. Ini Indonesia banget nih. Lupa. Ini nggak terjadi di
investasi legal juga, tapi mungkin di tempat lain ya, janji-janji kampanye gitu ya. Tapi kita nggak bahas itu. Tapi gini, bahwa tadi sudah saya sampaikan dari tahun kapan tahu ya, itu sudah banyak penawaran dengan modus yang seperti ilegal. Itu kan bahaya banget, dan sebenarnya itu terjadi dan masyarakat ya katakanlah membaca gitu. Tapi dari bacaan itu dia nggak ngambil pelajaran untuk menggunakan kehati-hatian ya. Jadi artinya dia jadi masyarakat pelupa dan mudah manfaat, ya udahlah gitu. Ya udah kalau hilang ya udah nggak rezeki kan gitu. Tapi kemudian ini namanya penjahat ya, kriminal itu ya dia akan menciptakan ya produk ataupun modus-modus sehingga ujung-ujungnya adalah bisa ngadalin orang kan, bisa nipu orang itu. Mereka kadang juga lebih pintar gitu ya. Udah pasti lebih pintar, pasti lebih pintar karena gitu. Yang bodoh-bodohin kita kan, kita mikirnya oh seperti ini, tapi ternyata bisa dia bodoh-bodohin kita dengan berbagai macam tawaran yang menggiurkan ya. Hati kita jadi tergiur untuk mengambil investasi yang ternyata ujung-ujungnya bodong. Itu yang kita harus hati-hati. Dari OJK sendiri antisipasi nih yang sudah dilakukan itu seperti apa nih Pak? Jadi kalau kita belajar ataupun ya apa yang sudah terjadi ya, artinya OJK itu secara umum itu ada dua hal yang dilakukan. Pertama, memang ada langkah-langkah sifatnya antisipatif ya, artinya ada preventif lah untuk di awal itu kita mencegah, karena itu jauh lebih mudah daripada mengobati kan. Betul. Gitu. Nah, langkah-langkah pencegahan ini yang pertama sudah pasti OJK punya program. Kita sampai punya anggota Dewan Komisioner tersendiri yang khusus membidangi edukasi dan perlindungan konsumen. Itu di undang-undang terstate secara nyata ya, atributif bahasanya kalau dari bahasa hukum ya. Jadi terstate secara nyata, secara atributif bahwa ada kewenangan di situ, bahwa ada anggota Dewan Komisioner yang membidangi khusus edukasi dan perlindungan konsumen. Artinya apa? OJK sangat concern ini. Bahkan di Undang-Undang 21 tahun 2011 itu disebutkan bahwa salah satu dibentuknya tujuan dibentuk OJK itu adalah untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dan masyarakat. Nah, ada ADK khusus yang membidangi itu. Ya kan? Kemudian ada bab khusus yang membahas ya mengenai edukasi dan perlindungan konsumen. Di situ ada sisi preventif apa yang OJK lakukan, kemudian juga kuratifnya. Nah, terkait dengan yang ilegal, memang ini menjadi isu ya, bahwa ilegal berarti kan memang dia bukan sektor jasa keuangan ya, artinya memang ilegal itu berarti nggak berizin kan gitu. Nah, di situ kemudian memang pertama kita membentengi preventifnya dengan edukasi. Jadi kegiatan edukasi ya berbagai macam ya. Kalau hari ini mungkin apalagi pandemi itu lebih banyak kita secara online ya, mau webinar bisa, kemudian podcast juga bisa ya kan, macam-macam lah yang kita ini kan ya. Termasuk juga beberapa kita sampaikan iklan layanan masyarakat ya, beberapa kita kalau di Kota Solo kemarin saya lewat juga keluar terus tuh mengenai pinjol ilegal lah, hati-hati investasi ilegal itu keluar. Jadi termasuk mungkin di kendaraan umum ya, kereta segala macam itu juga kita masukkan. Jadi ELM kita juga genjot selain edukasi. Kemudian yang nggak kalah penting secara regulasi terhadap yang ilegal ini kita juga atur ya, artinya untuk yang katakanlah dia di luar ranahnya OJK, artinya kalau ilegal misalnya bank gelap atau broker gelap segala macam itu masuk ranahnya pidana. Jadi OJK punya penyidik dan seterusnya. Itu nanti masuknya ke ranah penindakannya. Jadi sisi yang kedua. Jadi tadi preventif, tapi kita siapkan regulasinya. Regulasinya itu kan preventif juga sudah ada. Tinggal nanti ketika kuratif berarti kita sudah menyiapkan tuh ada penyidik kita dan seterusnya. Nah di samping itu OJK sebagai ya katakanlah ketua ya sekretariat segala macam itu untuk SWI ya, Satgas Waspada Investasi, itu ada di OJK. Nah itu sebagai forum koordinasi dengan banyak instansi ya, di situ ada PPATK, Bank Indonesia, bahkan yang terakhir Kementerian Agama juga ikut ya, di samping sebelumnya ada Bapepti dan seterusnya. Nah itu ada dengan adanya ini otomatis kita melihat nih yang ilegalnya mana, karena kadang-kadang itu tadi ada yang memang ranahnya Bapepti, kadang ranahnya OJK, nah kayak gitu-gitu. Jadi
di mana bisa menjerat dengan regulasi, ya itu maka akan ada penindakan dari SWI ini. Terus yang kedua terkait dengan kuratif juga kita selalu begini, begitu SWI ya itu secara intensif, secara berkala juga memanggil nih, ketika ada isu-isu, ya informasi panggil, hasil pemanggilan selalu kita publish ya, kita berikan siaran pers sehingga dengan itu memberikan, saya kira menjadi awareness ya kepada masyarakat bahwa ini OJK bertindak loh dengan tadi forumnya SWI itu. Nah, dengan ada penindakan, nah selanjutnya kalau memang terbukti ya, dia tidak bisa menunjukkan legalitasnya, terus skema bisnis seperti apa, otomatis nanti kita juga punya yang namanya alert portal. Jadi kepada calon-calon, ya katakan masyarakat secara umum ya, dia akan bisa melihat bahwa oh ini di OJK ada alert portal, nanti bisa diakses tuh alamatnya di https www.ojk.go.id atau garis miring ya waspada /investasi /ID /alert portal dan seterusnya. Itu nanti bisa kita lihat di ininya waspada di websitenya waspada investasi. Jadi teman-teman bisa lihat di situ karena sudah pernah kita panggil, sudah pernah kita berikan warning lah ke mereka, ternyata mereka nggak bisa memenuhi ya otomatis masuk ke situ gitu. Oke Pak Wawan, kita mesti jeda dulu. Nanti kita lanjutkan lagi obrolan kita masih seputar bahaya investasi ilegal ya. Jadi untuk Sobat Solopos dan juga Sobat OJK jangan kemana-mana, obrolan kita akan segera kembali. Dari lantai 3 Gria Solopos. Saya Heru Cahyono. Saya Saif Ramadan. Saya Rizal Falevi. Saya Algifari. Saya Ika Wibowo. Saya Nur Atmaja. Saya Senja Kurnia. Saya Yolanta Putri. Dan saya Artin Istanti. Inilah 103 Solopos FM. Solopos FM Beyond Information. Oke, Sobat Solopos dan juga Sobat OJK, kita lanjutkan lagi obrolan kita masih membahas seputar bahaya investasi ilegal ya. Dan kita juga masih ngobrol bersama dengan Deputi Direktur Pelayanan Konsumen 1 OJK, ada Bapak Wawan Supriyanto. Pak Wawan, kita lanjutkan lagi obrolan kita. OJK sendiri kan sebenarnya juga nggak berhenti-berhenti gitu ya. Betul, untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Bahkan juga ibaratnya lewat media sosial dan sebagainya. Tapi kadang di media sosial pun juga bermunculan gitu ya. Tawaran-tawaran dan sebagainya, berbagai penawaran sering banget, mudah banget sekarang kita akses via smartphone, sangat-sangat mudah gitu. Tinggal di rumah aja bisa lihat-lihat nih gitu. Bangun tidur ya, buka mata udah di depan. Iya, padahal gitu. Kebiasaan anak-anak sekarang tuh Pak, sebelum tidur, bangun tidur udah langsung smartphone ya. Jadi memang ini kalau ini jadi istri kedua kalau ini. Iya benar-benar. Atau malah istri pertama ya, karena dia kantong juga tidur ya. Bisa jadi ke kamar mandi pun juga demikian ya. Betul. Kadang ada yang bawa smartphone dan sebagainya. Gimana sih kita sebagai masyarakat gitu, biar kita tahu ciri-ciri investasi ini ilegal sehingga bisa ngerugiin gitu Pak. Betul. Nah, jadi sebenarnya saya ini menggarisbawahi kembali ya bahwa sekali lagi kita harus berhati-hati ya terhadap investasi ini karena sebenarnya berulang ya dengan berbagai macam modus ya berulang. Nah, mungkin dari zaman Nabi Adam kali ya sampai sekarang tuh terjadi aja itu mengenai ilegal ini gitu. Nah, yang pertama yang jelas penawarannya itu nggak wajar ya. Jadi lebih provokatif kadang-kadang berapa. Jadi provokatif dan istilahnya ini investasi yang nggak konvensional, revolusioner nggak. Jadi kita pun kayak didorong, wah ini beda ya gitu. Ini kan zaman now gitu. Jadi otomatis bisa tergiur ya. Tapi biasanya rata-rata memang provokatif, ya berlebihan ya. Artinya memberi jaminan-jaminan, nanti pasti kamu kaya nih ikut ini, pasti kamu dapat, pasti kamu untung ya kan. Pokoknya bombasi dan ini free risk, nggak ada risikonya, taruh aja duit, coba aja dulu deh. Kalau nggak mau 100 juta, 10 juta aja dulu. Tapi biasanya gitu tadi, 10 juta, bener nih sebulan dapat 1 juta, siapa nggak tergiur? Iya, awalnya betul. Gitu ya. Begitu 10 juta, masuk lagi 20 juta, naik terus. Tapi berapa bulan kemudian habis semua. Kalau boleh nyebut merek dulu, saya koperasi ya, itu ada. Kalau di Depok dulu ada Koperasi Pandawa, tapi udah kita ini
sudah ditutup itu juga sama. Itu beberapa yang kebetulan kita dulu ada yang turun ke lapangan ya, turun ke lapangan melihat ya, ada intelijen pasarnya di kita lah, itu melihat ke lapangan ternyata benar dari wawancara dengan pengguna ya, katakanlah korban ini sekarang itu sama. Bener Pak, ini 6 bulan tuh dia dapat terus, kebayang tuh 10% sebulan. Jadi akhirnya setelah itu ya udah hilang semua duitnya, gitu. Sampai dia minjem dan seterusnya, menggadekan. Kalau PNS tuh SK-nya ditaruh di bank, dapat ini. Jadi kebayang aja itu efeknya gitu. Udah habis-habisan ya. Habis-habisan. Ya? Jadi kasihan kita begitu ditutup ya sudah selesai. Nggak ada lagi yang imbalasnya. Nah selama ini itu akhirnya kembali ke situ dan hilang. Belum lagi yang ini minjem, hilang juga. Jadi kebayang itunya, kesusahannya kita. Nah, yang kedua juga kita melihat dari imbal hasil tadi ya, selain imbal hasil juga kita akan melihat bahwa skema bisnisnya itu sebenarnya nggak transparan ya, nggak jelas tuh duit dikemanain sih gitu. Ya kan? Apakah buat usaha ini terus menghasilkan segini, nggak clear. Tapi yang clear malah justru kita diminta-minta, cari dong nasabah baru, downline baru. Nah, kadang-kadang dari itu kita nanti dapat bonus. Nah, ini patut curiga kita. Jadi mirip-mirip MLM gitu ya. Nah, itu kita patut curiga karena ini nanti ujungnya akhirnya kita sibuk ya mencari downline kita. Nasabah dicari segala macam. Saya dapat baru, dapat sekian persen. Padahal nanti ini sampai ke atasnya semua akan dapat itu. Nah, terus duit siapa? Kalau dari situ kan muter aja. Nah, akhirnya ujung-ujungnya sampai kalau dia bangunan itu ya lama-lama akan runtuh kan karena nggak akan kuat nih menopang piramida ini gitu. Makanya itu harus kita waspadai. Kemudian hal lain yang tadi sudah saya sampaikan kecil tapi perlu ya kontak center. Cari kalau nggak ada kontak centernya udah deh hati-hati aja. Kalaupun ada kita coba aja teleponnya dulu. Bener nggak itu kontak center bekerja kan gitu. Karena kontak center abal-abal juga ada. Makanya ini makin kesini makin canggih gitu, makin banyak create karena mereka juga ya, mereka juga pasti ini udah disampaikan OJK kayak gini, dia akan mengantisipasi. Nah, kita juga makin pintar, kita juga harus makin antisipatif ya terhadap apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang yang memang mencoba mengambil keuntungan dengan cara yang tidak baik. Gitu. Saya kira itu. Oke, itu yang bisa jadi pembelajaran banget ya buat kita. Jangan sampai ibaratnya kita menggadaikan mungkin saving kita yang nggak seberapa untuk coba-coba investasi. Jadi memang betul-betul harus selektif ya. Terus mengenai ini Pak Wawan, legalitas ya. Banyak juga sebenarnya penawaran, salah satunya juga melalui media sosial gitu yang memperlihatkan ini legal kok dan sebagainya gitu. Terus gimana nih cara antisipasi ya terhadap hal-hal tersebut, penawaran-penawaran tersebut? Ya, jadi memang modus-modusnya ini macam-macam, makin kesini makin canggih. Ya, salah satunya dari mirip-mirip ya. Ya betul. Kadang namanya dibelokin dikit aja ya. Jadi mirip banget sehingga bagi orang awam, masyarakat umum gitu ya, itu ngelihatnya ini sama aja ini. Logonya juga mirip, beda warna doang misalnya gitu. Nah, ini memang harus hati-hati. Sekali lagi, apapun ya kita mau invest, teliti sebelum membeli itu jargon lama tapi sangat berguna sampai hari ini. Jadi tetap waspada, kita perlu ngecek lah ya. Artinya kalau memang punya akses internet ya, coba aja ke website resminya ya, katakan regulatornya di situ OJK gitu ya, atau Bapepti atau apa. Nah ini sekali lagi ya cek dulu deh. Nah kalau mau gampang nelpon ya boleh aja nelpon ke 157 ya, itu layanan OJK yang kita bisa bertanya ya, mengkonfirmasi dan seterusnya. Atau bisa juga kita punya layanan baru nih, WhatsApp ya. Anak-anak muda seneng nih kan lihatnya kan. Nah, dengan WhatsApp itu bisa nanya legalitas tuh. Jadi di situ kita ada WA, tolong dicatat ya Sobat Solo Pos dan Sobat OJK, 081 157 157 157. Jadi gampang ngapalinnya. Jadi kalau nelpon tadi 157, kalau WhatsApp 081 157 157 157. Tiga kali ya Pak ya. Betul, jadi gampang ininya. Ngapalinnya juga gampang ya. Sekarang aja langsung dicatat deh gitu. Jadi udah masuk di kontak kita kan. Ini ada kontak OJK kan gitu. Sekarang kita juga butuh banget tips nih Pak. Tips investasi yang aman biar kita gak mudah terjerumus. Ya, jadi sebenarnya tipsnya banyak lah ya, banyak. Tapi saya akan menggarisbawahi beberapa hal saja. Yang pertama, yang pasti kita
mengukur diri lah. Artinya bahwa kita investasi itu kan ada tujuannya biasanya. Artinya kita mau mencapai apa? Katakan apakah mau sekolah, atau mau umroh haji, ya kan? Atau mau bangun rumah, atau mau punya mobil. Jadi ada target-target yang mau kita penuhi. Dan di situ biasanya kalau financial planner kan ada hitung-hitungannya. Nah, kita secara simpel artinya ada tujuan yang kita mau tuju dengan investasi itu. Itu yang pertama. Kita ngukur kemampuan diri kita juga, jangan maksain. Jangan sampai invest tapi dari minjem akhirnya kan biasanya kan gampangnya minjem itu bunga berapa, invest harus lebih tinggi. Tapi itu sangat berisiko kalau bagi kita-kita yang orang awam yang nggak terlalu ngerti. Itu cukup berbahaya karena begitu gagal maka akan efek domino. Itu harus kita perhatikan. Jadi kalau bisa ya supaya kemampuan kita ya sesuai dengan kebutuhan juga. Jadi mampu dan butuh itu dua kata yang saya kira selalu berdampingan ya, supaya kita jadi tentrem lah hidupnya gitu kan, lebih enak tentrem daripada pusing mikirin kan gitu, untuk bayar bunganya ini nggak keluar nih, wah withdraw nggak bisa, itu. Nah itu yang pertama. Yang kedua ukur juga risk profile kita ya, kadang-kadang kita risk profile kita tuh misalnya memang sangat berani beresiko ya, silahkan aja Anda beli saham ya kan yang volatile sekali. Tapi kalau memang risiko kita rendah ya udah yang ringan-ringan aja ya, mau di emas di apa yang artinya di situ risikonya nggak sebesar yang ada di saham. Jadi kita ngukur diri. Saya termasuk orang yang kalau kehilangan duit Rp1.000 itu nangisnya 2 hari ya kan, atau kalau kehilangan 1 juta itu ada biarin aja. Nah itu kita bisa ngukur gitu ya, secara ekstrim seperti itu. Terus yang kedua, pesan 2L nih sekali lagi ya, 2L kalau di ILM kita juga selalu 2L ya, legal dan logis. Jadi 2L ini penting, kenapa? Kalau dia legal artinya ada yang ngawasi, ada yang memberi izin, ada yang ngatur, dan saya yakin kalau sektor jasa keuangan ya OJK itu ngawasinya lebih ketat ya, aturannya ketat, pengawasannya ketat, dan itu dilihat terus gitu loh. Jadi artinya di situ kalau ada pengawasnya, ada yang ngatur, otomatis mestinya lebih teratur dan mereka juga berhati-hati mengelola investasi dari masyarakat kan gitu. Kemudian logis, artinya ya pasti kalau nawarin sesuatu yang masuk akal, too good to be true kan gitu. Terlalu kayaknya segini gede ya, tapi ya nggak mungkin tercapai, buat apa kan gitu. Jadi artinya ya kita fair-fair aja ngelihat, oh ini sebulan 10% atau lebih itu udah nggak mungkin deh. Makanya tadi saya katakan kalau itu terjadi beneran, maksudnya sustain gitu ya, berkelanjutan lama, orang di bank itu akan keluar semua duitnya, akan lari ke situ semua. Tapi kan itu nggak mungkin kan gitu. Kemudian yang nggak kalah penting, sekali lagi saya pesankan, teliti sebelum membeli ya. Teliti manfaatnya apa, biayanya berapa, risikonya apa. Nah kadang-kadang kita ini nggak siap dengan risiko gitu. Manfaatnya siap ya, saya siap menerima manfaat, tapi begitu risikonya nggak siap kan gitu ya. Jadi ujung-ujungnya bisa jadi stres kan gitu. Nah ini membahayakan. Nah, padahal pasti ada risikonya. Udah gitu pasti ya? Karena nama investasi di mana-mana apapun ya itu pasti ada risikonya. Pasti ada risikonya. Nah kalau katakan masih ragu ya, telepon saja tadi 157 atau WA atau apa yang itu memberikan ketenangan ke kita bahwa oh ini memang bisa dipegang nih, baik legalitas institusinya maupun produknya atau layanan yang dia berikan kepada kita. Saya kira itu kurang lebih sedikit aja tips, paling enggak itu akan memberikan rasa aman kita ya untuk ketika berinvestasi. Betul. Ya. Mudah diingat banget sih betul. yang 2L tadi ya. Betul, 2L itu. Legal, logis. Betul. Butuh, mampu. Mudah ya, butuh, mampu, betul. Butuh, mampu. Kita butuh nggak? Kita mampu nggak? Jangan maksain itu ya. Oke, Pak Wawan, kita jeda dulu. Nanti kita lanjutkan lagi ya Pak ya, obrolan kita tentang bahaya investasi ilegal. Jadi jangan kemana-mana Sobat OJK dan juga Sobat Solopos, karena kami akan segera kembali. Dari lantai 3 Gria Solopos. Saya Heru Cahyono. Saya Saif Ramadan. Saya Rizal Falevi. Saya Algifari. Saya Ika Wibowo. Saya Nur Atmaja. Saya Senja Kurnia. Saya Yolanta Putri. Dan saya Artin Istanti. Inilah 103 Solopos FM. Solopos FM. Beyond Information.
Oke, Sobat Solopas dan juga Sobat OJK, kita lanjutkan kembali obrolan kita. Masih membahas seputar bahaya investasi ilegal. Pak Wawan, kita lanjut lagi. Oke. Masih ada beberapa poin memang yang perlu kita tekankan lagi ya. Salah satunya adalah tadi memang diberikan tips bahwa pilihlah investasi yang memang legal, berizin, terdaftar di OJK ya. Ini kalau memang semuanya itu sudah, apakah sudah memang benar-benar aman gitu? Atau gimana Pak? Ya ini pertanyaan yang memang sulit dijawab ya, tetapi begini, saya sedang mengibaratkan bahwa yang jelas kalau dia berizin ya, berizin legal gitu ya. Saya lagi mengibaratkan kalau dua orang jatuh cinta gitu ya, kemudian dia hidup bersama, ya kan, hidup bersama. Kalau dia menikah secara resmi kan lebih berasa nyaman nggak sih kan gitu. Beda dengan yang hidup bersama nggak ada istilahnya nggak ada resminya gitu ya. Itu akan berbeda gitu rasanya. Dari pandangan masyarakat, dari perasaan kita, hati nurani itu kan juga berbeda. Nah ini saya sedang coba bahwa ketika kita menggunakan yang berizin, legal, pertama udah pasti ada pengawasnya. Ada yang ngatur-ngatur tadi ya, ngatur-ngatur, dan kalau di sektor jasa keuangan udah pasti lebih ketat kan gitu. Kemudian juga kita ada ketentuan standar ya terkait dengan perlindungan konsumen seperti apa. Dia mesti punya unit khusus yang menangani pengaduan, harus ada kontaknya yang bisa dihubungi dan seterusnya, itu terkait dengan perlindungan konsumen. Dan beberapa juga kita membatasi ya, ini khusus platform yang terkait dengan fintech itu kan akses ketika kita masuk ya, download itu kan hanya dibatasi 3 ya, kita suka singkat camilan gitu ya, itu kamera, mikrofon, dan location. Jadi 3 itu aja yang boleh, karena kalau yang ilegal tuh biasanya semuanya. Jadi kalau kamu mau minjem ke saya, semua saya bisa akses sampai ke kontaknya, sampai ke foto-foto, ya semuanya itu. Jadi artinya ketika itu bisa semuanya kita yes, kalau yes or no aja nih, take it or leave it aja. Kalau misalnya mau ngambil pinjaman dari yang ilegal ya semua dia harus agree kan gitu. Nah kalau itu terjadi kemudian kontaknya ini dia ambil semua, dan ketika ini macet ya mostly memang macet, kemudian ya kontaknya dihubungi semua, jadi mencemarkan nama baik kita, sampai kantor-kantornya juga dihubungi, sampai dipecat kan, kebayang nih impact-nya itu rata mempengaruhi kehidupan kita dengan sangat luar biasa. Jadi kita harus hati-hati terkait dengan itu. Oleh karena itu dengan adanya yang legal ini akan memberikan ketentraman sebenarnya kepada hidup kita ya. Artinya kita menggunakan yang legal ya, kalau legal resmi ya oke aja, jadi enak ya, kita akan tenang menggunakannya, dan ya artinya pengaruh ke hidup kita juga. Kalau orang udah tenang kan artinya menyelesaikan kewajiban juga lebih enak kan. Ataupun kalau kita invest juga, kalaupun ini ya udah ada yang ngawasi, udah ada yang ngatur, ya insya Allah sih nggak akan masalah, kecuali ya mungkin ada beberapa hal yang kaitannya dengan isu-isu yang sifatnya nasional atau apa ya, pandemi, kemudian banyak yang berguguran, itu memang secara ekonomi sangat berpengaruh, itu beda lagi. Tapi kalau secara posisi normal saya kira kalau dia legal akan dia pasti lebih punya tata laku yang baik ya, market conduct-nya baik lah gitu kalau bahasa ininya ya. Jadi dia punya code of conduct dalam memberikan layanan kepada konsumen. Jadi kita lebih nyaman lah menggunakan itu. Oke, ini kan sejauh ini kan memang sudah ada masyarakat yang jadi korban gitu ya. Betul. Korban investasi ilegal. Ada tips buat mereka, buat masyarakat yang sudah jadi korban investasi ilegal ini Pak Wawan? Jadi sebelum masuk ke situ tadi saya tambahkan dulu bahwa dari situ OJK bisa melakukan penindakan ya. Kalau melanggar ada penindakan. Nah, sekarang kalau masuk kepada tips ya, artinya kalau sudah jadi korban ya mau tidak mau ya kita katakan apakah menjadi korban atau kita tahu ya, ini kayaknya ilegal nih. Kita nelpon tadi, bener tuh ilegal. Nah, itu kita bisa saja bisa melaporkannya, karena artinya melaporkan itu bisa apakah ke 157 juga boleh atau ke SWI juga, ada channelnya juga boleh. Dan itu dari SWI nanti akan ada follow up ya. Artinya kan SWI ini kan ada forum yang kemudian bertemu secara rutin ya, ketika sudah banyak pengaduan terkait katakanlah produk A atau B atau C, biasanya dikumpulkan ya, ini kewenangannya lebih dekat kemana. Nah itu biasanya mereka ngasih pendapat ya, baik Bapepti, PPATK, BI dan seterusnya, Kemenkominfo dan seterusnya, itu memberikan pendapat sehingga treatmentnya ini clear nih. Nah itu makanya kita bisa saja lapor ke SWI. Tapi kalau katakanlah misalnya kemudian ini ada unsur tindak pidananya ya, apakah
penipuan, penggelapan seterusnya bisa saja kita lapor ke Bareskrim dan Bareskrim juga bagian dari sebenarnya SWI juga. Jadi bisa terjadi ya yang kemarin kasus terakhir nih yang robot trading itu kan ada laporan ke SWI, kemudian ada follow up juga yang sisi pidananya PPATK masuk, kemudian kepolisian juga masuk kan sampai ada yang ditahan dan kemudian diproses secara pidana kan gitu. Jadi ini menjadi satu kesatuan yang saya kira sinergi yang bagus ya dengan SWI ini, semuanya bisa bertindak dan termasuk juga aparat penegak hukum. Mereka kemudian secara bersama-sama kemudian mencoba menyelesaikan permasalahan terkait dengan investasi ilegal. Jadi harapannya dengan ada penindakan yang serius maka ada efek jerah ya, kepada mereka-mereka yang nanti akan coba-coba gitu ya. Nanti ini impact-nya seperti ini gitu. Saya kira itu yang bisa kita lakukan. Jadi informasi itu penting ya buat kami ya, buat SWI, buat OJK, buat forum ini. Dengan informasi itu maka kita bisa follow up. Jadi semakin banyak informasi, semakin banyak yang bisa kita lakukan ke depannya untuk sebisa mungkin mencegah ya. Artinya kalaupun nggak bisa mencegah di depan, paling nggak mencegah supaya tidak terjadi kerugian yang lebih besar lagi untuk ke depannya. Seperti itu. Oke, kalau untuk kontak yang bisa digunakan oleh masyarakat biar kita bisa tanya-tanya nih atau mungkin kontak aduan dan sebagainya, bisa kemana nih Pak Wawan? Ya, jadi OJK sendiri sudah punya beberapa channel ya. Paling tidak ada 5 atau 6 channel. Yang pertama bisa melalui telepon ya. Itu di 021 157 ya. Jadi sebenarnya yang kita jual 157. Satu layanan untuk Indonesia Maju kan kita 157. Oh, ternyata ada kepanjangannya. Ya, betul. Kemudian kita juga ada email ya. Tolong dicatat juga itu konsumen@ojk.go.id ya. konsumen@ojk.go.id. Kemudian juga tadi saya sebutkan ada WhatsApp yang terbaru ya. WhatsApp itu 081 157 157 157. Kemudian kita juga ada medsos ya di IG dan FB ya. Itu @kontak157. Itu juga kita selain memberikan edukasi ya kan, awareness ke masyarakat, tapi beberapa yang kalau mereka komen ya terkait dengan itu kita follow up juga. Nah, kemudian yang tidak kalah baru lagi adalah kita punya website layanannya, aplikasi portal perlindungan konsumen. Nah, di situ bisa diakses di https ya, /2 kali ya, itu kontak157.ojk.go.id. Itu juga di situ dengan APPK masyarakat itu bisa langsung ya menginput sendiri, kemudian nanti akan mendapatkan user ID dan PIN-nya, di mana dari situ nanti ada progres ya atas laporan itu, pengaduannya, itu nanti akan ada tanggapan ataupun respon dari pelaku jasa keuangan itu selama maksimal ya, SLA-nya itu adalah 20 hari kerja. Jadi tungguin aja, nanti akan ada balasan, itu harus dilakukan. Karena kalau POJK nggak merespon, OJK akan turun tangan tuh, pasti diberikan surat peringatan. Jadi dengan APPK ini mudah ya, artinya yang penting bisa akses ya, punya akses ya internet, punya kuota yang penting juga ya. Kalau ada akses nggak ada kuota nggak bisa input kan gitu. Nah itu bisa lewat APPK. Jadi mudah dan bisa kemudian melihat ataupun memonitor perkembangan seperti apa. Dan katakan juga misalnya masih pakai cara lama, kita juga masih terima ya. Ada surat juga boleh. Oh ya? Jadi 6 channel tadi ya. Ada surat, ada telepon, ada email, ada WhatsApp, ada media sosial, kemudian ada juga APPK, website, web-based jadinya ya. Jadi itu bisa diakses di mana aja. Jadi itu beberapa channel yang bisa dipakai oleh Sobat Solo Pos dan juga Sobat OJK, masyarakat secara umum, untuk kemudian memberikan informasi ataupun komplain pengaduan terkait dengan layanan sektor jasa keuangan. Oke, jadi udah nggak ada alasan lagi kita bingung mau tanya-tanya kemana ya Pak ya. Udah lengkap banget nih. Betul. Pilihan yang bisa kita ambil gitu, yang paling mungkin yang ibaratnya paling digandrungi oleh anak-anak muda sekarang via Instagram, DM aja udah bisa gitu ya Pak ya. Bisa, jadi nanti kita akan follow up itu gitu. Oke, baik Pak Wan, terima kasih banyak sudah menyempatkan untuk ngobrol bareng kita ya di kesempatan kali ini. Dan untuk Sobat Solo Pos dan Sobat OJK, semoga kita semakin bisa paham bahaya investasi ilegal. Kita bisa share juga obrolan kita ke teman-teman kita, biar teman kita, keluarga kita nggak ada yang terjerumus gitu ya. Karena ya kalau udah terjerumus tuh takutnya yang membahayakannya bukan untuk diri kita sendiri ya Pak ya. Betul ya. Dan
ya untuk keluarga bisa berbahaya. Juga bisa efek domino tadi, ya kan? Karena kalau dia minjem tempat lain, ya otomatis tempat lain juga jadi default juga kan gitu, bahaya. Dan gitu. bahaya juga untuk masa depan kita sih. Betul. Ya. Awalnya pengen nabung demi masa depan, malah jadi buntung gitu. Betul, iya, berbahaya gitu. Oke, mudah-mudahan nanti lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi Pak Wawan. Baik, terima kasih. Tema-tema terbaru. Terima kasih kepada Sobat Solo Pos dan Sobat OJK. Ikan hiu naik skuter, see you later. Ya, oke. Ya, saya belajar bikin pantun nanti sama Pak Wawan habis ini ya. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Sobat Solo Pos dan juga Sobat OJK yang telah menyaksikan kami. Tapi jangan lupa juga bahwa ini akan kita record, kita siarkan ya di 103 Solo Pos FM. Sampai ketemu di lain kesempatan. Saya Ika Wibowo juga undur diri. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Dari lantai 3 Gria Solo Pos. Saya Heru Cahyono. Saya Saif Ramadan. Saya Rizal Falevi. Saya Algi Fari. Saya Ika Wibowo. Saya Nur Atmaja. Saya Senja Kurnia. Saya Yolanta Putri. Dan saya Artin Istanti. Inilah 103 Solo Pos FM. Solo Pos FM. Beyond Information.